Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai galeri orang-orang beriman atau katalog iman. Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat yang ke-6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut penulis menyatakan bahwa tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam hubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi oleh Tuhan. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang percaya dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah di seluruh aspek kehidupan mereka. Tujuan penulis dalam bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Penulis Ibrani ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohani dengan Sang Pencipta. Tujuan yang kedua adalah untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekedar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi para pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang sungguh-sungguh. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada para pembaca Ibrani agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun mencarinya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan para pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka
untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencari Tuhan. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Ibrani 11 ayat 6 ini juga ada beberapa hal yang bisa menjadi refleksi bagi kita, yang bisa kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seorang percaya. Iman bukanlah sekedar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah pentingnya keyakinan tentang Allah. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengan Tuhan. Keyakinan ini bukanlah hanya sekedar berpegang pada konsep-konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup dan aktif di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah pentingnya arah dan fokus hidup. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, perenungan atas ayat ini juga mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenal Allah lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohani kita dengan Allah di atas segala hal yang lain di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah ada upah dalam mencari Allah. Sahabat-sahabat terkasih, pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohani memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah lebih dalam dan lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam keseluruhan pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi, yang kekal, dan berharga dalam perspektif yang rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan penuh sukacita dan biarkan firman itu tetap tinggal dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan berbuah dalam perilaku kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap terus tekun mencari Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menemukan kasih kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua di sepanjang hari ini. Haleluya, amin.